Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini untuk pelajaran IPA kita akan belajar tentang siklus air. Kita lihat air di permukaan bumi. Kita bisa temui di banyak tempat seperti di sungai, di danau, maupun di laut. Nah, itu adalah air yang berada di permukaan bumi. Selain itu kita juga bisa lihat di waduk atau di got atau di selokan. Itu kan kadang ada yang ada air yang mengalir, dan ada banyak lagi tempat-tempat di mana air itu berada. Lalu kita akan melihat apa sih sebenarnya pengertian dari siklus air yang akan kita pelajari hari ini. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Jadi tidak hanya perubahan air saja, tapi perubahan air itu terus terjadi secara berulang dan menimbulkan suatu pola. Jadi misalkan kalau kita punya es batu, lalu es batunya mencair, apakah itu bisa disebut sebagai siklus air? Itu belum bisa. Memang ada perubahan air, tapi tidak dalam siklus yang berulang, tidak dalam kejadian yang terus berulang. Airnya mengeras, mencair kan tidak. Hanya satu kali proses saja. Itu belum bisa dikatakan sebagai siklus air, tapi bisa dikatakan sebagai siklus air ketika air itu terus berubah dan dia punya pola tertentu. Nah, supaya anak-anak lebih paham, Bu Dinda akan berikan ilustrasinya sebagai berikut. Nah, sebagai di sini kita lihat. Pertama, tadi air yang ada di sungai, lalu ada di laut, dan di banyak permukaan bumi yang ada airnya, itu terkena sinar matahari. Nah, air yang terkena sinar matahari ini akan menguap, yang disebut peristiwa evaporasi. Nah, peristiwa evaporasi ini adalah menguapnya air karena sinar matahari tadi. Airnya sudah menguap menjadi uap air. Nah, uap air ini lama-lama akan berubah menjadi kristal air dan berkumpul membentuk awan di sini. Nah, peristiwa ini disebut kondensasi. Jadi uap air yang berkumpul, banyaknya uap yang berkumpul kemudian berubah menjadi kristal air, itu disebut kondensasi. Nah, itu yang biasa kita lihat di langit, itu awan yang terbentuk makin lama makin banyak dan makin tebal serta makin gelap. Nah, di sini ini digambarkan awannya itu warnanya abu-abu. Gumpalan awan yang menebal ini mengandung banyak sekali kristal dan uap air. Jadi sudah semakin banyak awan yang terkumpul. Nah, karena suhu yang rendah, uap air dan kristal air ini akan mengembun menjadi titik-titik air di sini. Selanjutnya, titik-titik air yang jatuh ke bumi disebut presipitasi, atau kita biasa sebut dengan hujan. Jadi ketika awannya tadi sudah berkumpul banyak, lalu dia terkena suhu yang rendah, uap airnya ini akan berubah menjadi titik-titik air, dia akan mengembun. Jadilah hujan yang biasa kita nikmati. Biasanya anak-anak kalau hujan senang ya lari-lari di halaman, main hujan-hujanan gitu. Nah, air hujan yang turun di sini dia akan jatuh ke tanah, ada yang diserap pohon, ada yang diserap tanah, ada yang masuk ke sungai, ada yang masuk ke laut. Nah, airnya yang dari permukaan tinggi dia akan mengalir ke permukaan yang rendah. Di sungai dia akan mengalir semakin lama, ada yang menyerap ke tanah tadi seperti yang dibilang, ada yang mengalir di sungai. Kalau yang jatuh ke sungai, dia akan terus mengalir ke permukaan yang lebih rendah sampai berakhir di laut. Nah, nanti ketika airnya sudah jatuh tadi hujan, sudah masuk ke sungai, sudah masuk ke laut, sudah masuk ke danau,
kembali terulang, dia kena sinar matahari lagi, kemudian dia nanti akan menguap lagi, dia akan menjadi awan, awannya akan berkumpul, dia akan terkena suhu yang lebih rendah, akan hujan, dan begitu terus seterusnya. Airnya akan mengalami pola yang sama. Nah, itu disebut sebagai siklus air. Nah, cukup sampai di sini untuk pelajaran tentang siklus airnya. Anak-anak bisa membaca bukunya di halaman 108 untuk bisa lebih memahami tentang siklus air. Nah, sekian untuk pelajaran IPA hari ini. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian jawab pertanyaan dari Bu Dinda. Jatuhnya titik-titik air ke bumi disebut sebagai apa? Nah, Bu Dinda tunggu jawabannya di kolom komentar dengan menyebutkan nama serta kelas dan jawaban dari pertanyaan Bu Dinda barusan. Sekian dari Bu Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.